Dan kita di tanggal 9 itu kita sudah dianjurkan untuk takbir. Adapun kalau untuk Idul Fitri, yustahabbu fi 'aidil fitri min ghurubis syamsi. Jadi kalau Idul Fitri itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan sampai imam naik mimbar. Wa amma dan adapun terkait dengan Aidul Adha, fayukabbiru fihi min ba'di sholati subuh, maka bertakbir dimulai dari setelah sholat subuh. Kapan? Pada saat hari Arafah, ila ayyusalliyal asr, sampai waktu sholat asr, min akhiri ayyamit tasyrik, akhir hari tasyrik. Ini sunnah yang hampir hilang. Takbir dimulai setelah subuh tanggal 9. Yang terjadi adalah takbir dimulai setelah maghrib, padahal sunnahnya dimulai dari tanggal 9 setelah subuh dan berakhir nanti setelah asar tanggal 13 tasyrik. Dan takbirnya ini dikumandangkan setiap kali selesai sholat. Takbir terakhir khalfa hadhil asr, ketika setelah selesai sholat asar pada saat hari tasyrik yang ke-3 atau tanggal 13. Summa yaqta, kemudian maghrib berhenti. Kemudian maghrib berhenti. Hadza wal ashah. Inilah yang sahih, yang bisa kita amalkan, sehingga kita bisa takbir tanggal 9 setelah subuh, dan itu nanti setiap kali selesai sholat. Untuk di tempat kita saya tidak jumpa yang mengamalkan setelah subuh tanggal 9. Sunnahnya setelah subuh loh. Termasuk fatwa di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu juga sama, mulainya tanggal 9 setelah subuh. Tapi entah mengapa yang masyhur setelah maghrib. Kalau Idul Fitri benar, Idul Fitri itu dimulai dari setelah maghrib. Tapi untuk Idul Adha ini beda, dia dimulai dari tanggal 9 setelah subuh, bukan setelah maghrib. Dan itu dikumandangkan setiap kali selesai sholat. Dan lafaz takbir di sini 3 kali boleh, 2 kali boleh. Kerjakan saja maqtadahun nas, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita 3 kali ya 3 kali, sekitar kita 2 kali ya 2 kali. Kalau membedani itu nanti bikin fitnah. Pak Wanto di sini mimpin takbir 2 kali, saya nirukan 3 kali. Apa yang terjadi? Kowe perkara bocah kayak gini. Atau misalnya mimpin 3 kali lalu kemudian kita ngikuti 2 kali, maka ini juga trouble. Maka ucapkan saja sebagaimana orang-orang yang mengucapkan. Dan takbir ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat-sahabat Imam Syafi'i, fa in zada faqal, kalau kemudian ditambahi dengan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, kana hasanan. Maka ini juga baik. Jadi boleh mengamalkan variasi takbir sebagaimana para sahabat itu takbirnya bervariasi. Sahabat satu dengan sahabat yang lain itu takbirnya berbeda
beda, itu boleh. Dan takbir ini anat takbira masyru'um ba'da kulli shalah. Takbir ini disyariatkan setiap kali selesai salat. Sawa'un kanat fardhah au nafilah. Sama saja setelah selesai salat wajib atau setelah selesai salat sunnah. Itu takbir. Selesai salat duha, takbir. Selesai qiyamul lail, takbir. Selesai salat wajib, takbir. Salat berjamaah selesai, takbir. Salat munfarid, takbir. Di masjid, takbir. Salatnya di rumah, takbir. Ini sunnah yang hampir dalam tanda petik sunnah. Maaf, punah. Hampir punah. Karena biasanya orang takbir itu sebatas di masjid. Di rumah kalau selesai sholat masih takbir enggak? Enggak. Sholat sendiri ketika selesai takbir? Tidak. Baik. Artinya sedikit sekali yang mengamalkan takbir ini. Sedikit sekali yang mengamalkan takbir ini. Dan takbir ini itu bisa dikerjakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, atau di komando. Dan memang ulama beda pendapat. Sehingga nanti kalau teman-teman ngaji, lalu ada guru ngaji menyampaikan takbir tidak boleh dikomando, itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mazhab Syafi'i dikomando, dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Ibnu Umar yang mereka ke pasar, yang keduanya itu keluar menuju ke pasar, keduanya yakhrujani yukabbirani, keduanya keluar menuju pasar dan keduanya bertakbir, dan orang-orang bertakbir dengan takbir keduanya. Ini dalil dikomando menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita tidak perlu ribet dalam masalah ini. Kalau kita di tempat yang takbirnya nafsi-nafsi, ya kita takbir nafsi-nafsi. Kalau di tempat kita takbirnya dikomando, ya ikuti saja dikomando. Ikuti yang madhab yang ada di tempat tersebut. Tidak perlu ngisruh. Takbirnya dikomando, kita sendiri-sendiri. Takbirnya sendiri-sendiri, kita ngomando, malah ngisruh. Jadi ikuti saja madhab setempat. Kalau di sini gimana Pak Takmir? Dikomando apa sendiri? Sendiri. Dikomando ya. Ya sudah, ikuti aja dikomando. Jadi tidak perlu ngisruh. Karena memang mazhab setempat dikomando, ya ikuti dikomando. Dan memang nanti dalam kajian-kajian itu ada banyak penjelasan terkait bab ini. Intinya kita bisa takbir baik di komando ataupun nafsi. Dan takbir ini juga bisa dikerjakan saat menuju ke tanah lapang. Itu juga takbir. Ini sunnah yang hampir punah. Orang menuju ke tanah lapang sekarang tidak takbir. Kalau waktu saya kecil itu orang menuju tanah lapang itu takbir, saya masih ngelihat. Tapi kalau hari ini orang menuju ke tanah lapang, saya tidak melihat yang takbir. Jadi ada banyak sunnah di sekitar kita yang masih kita jumpai beberapa saat yang lalu terkait dengan Idul Adha, yang tidak kita jumpai saat ini. Contohnya adalah takbir saat menuju ke tanah lapang. Termasuk ini yang sunnah dijelaskan dalam kitab ini, takbir dimulai setelah subuh tanggal 9. Itu juga tidak kita jumpai di tempat kita.